In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human, and what should we all do? A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough, or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple: copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order: self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially. After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but Corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, Corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune cells arrive, the more damage they do, and the more healthy lung tissue they kill. This might get so bad that it can cause permanent, irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control. It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones, and cleans up the battlefield. Recovery begins. The majority of people infected by corona will get through it with relatively mild symptoms. But many cases become severe or even critical. We don't know the percentage because not all cases have been identified, but it's safe to say that there is a lot more than with the flu. In more severe cases, millions of epithelial cells have died, and with them, the lung's protective lining is gone. That means that the alveoli, tiny air sacs via which breathing occurs, can be infected by bacteria that aren't usually a big problem. Patients get pneumonia, respiration becomes hard or even fails, and patients need ventilators to survive. The immune system has fought at full capacity for weeks and made millions of antiviral weapons. And as thousands of bacteria rapidly multiply, it is overwhelmed. They enter the blood and overrun the body. If this happens, death is very likely. The coronavirus is often compared to the flu, but actually, it's much more dangerous. While the exact death rate is hard to pin down during an ongoing pandemic, we know for sure that it's much more contagious and spreads faster than the flu. There are two futures for a pandemic like corona: fast and slow.
Which future we will see depends on how we all react to it in the early days of the outbreak. A fast pandemic will be horrible and cost many lives. A slow pandemic will not be remembered by the history books. The worst-case scenario for a fast pandemic begins with a very rapid rate of infection because there are no countermeasures in place to slow it down. Why is this so bad? In a fast pandemic, many people get sick at the same time. If the numbers get too large, healthcare systems become unable to handle it. There aren't enough resources like medical staff or equipment like ventilators left to help everybody. People will die untreated. And as more healthcare workers get sick themselves, the capacity of healthcare systems falls even further. If this becomes the case, then horrible decisions will have to be made about who gets to live and who doesn't. The number of deaths rises significantly in such a scenario. To avoid this, the world, that means all of us, needs to do what it can to turn this into a slow pandemic. A pandemic is slowed down by the right responses, especially in the early phase, so that everyone who gets sick can get treatment and there's no crunch point with overwhelmed hospitals. Since we don't have a vaccine for corona, we have to socially engineer our behavior to act like a social vaccine. This simply means two things: not getting infected and not infecting others. Although it sounds trivial, the very best thing you can do is to wash your hands. Soap is actually a powerful tool. The coronavirus is encased in what is basically a layer of fat. Soap breaks that fat apart and leaves it unable to infect you. It also makes your hands slippery, and with the mechanical motions of washing, viruses are ripped away. To do it properly, wash your hands as if you've just cut up some jalapenos and want to put in your contacts next. The next thing is social distancing, which is not a nice experience, but a nice thing to do. This means no hugging, no handshakes. If you can stay at home to protect those who need to be out for society to function, from doctors to cashiers or police officers. You depend on all of them. They all depend on you to not get sick. On a larger level, there are quarantines, which can mean different things, from travel restrictions or actual orders to stay at home. Quarantines are not great to experience and certainly not popular, but they buy us, and especially the researchers working on medication and vaccination, crucial time. So if you are put under quarantine, you should understand why and respect it. None of this is fun, but looking at the big picture, it is a really small price to pay. The question of how pandemics end depends on how they start. If they start fast with a steep slope, they end badly. If they start slow with a not-so-steep slope, they end okayish. And in this day and age, it really is in all of our hands, literally and figuratively. A huge thanks to the experts who helped us on short notice with this video, especially Our World in Data, the online publication for research and data on the world's largest problems and how to make progress solving them. Check out their site. It also includes a constantly updated page on the corona pandemic. Hai Babes, sedikit banyak kalian sudah mengetahui tentang wabah penyakit ini. Jika kita menganggapnya sepele, maka masalah ini akan menjadi masalah yang serius. Tapi, jika kita mengatasi ini secara serius, maka masalah ini mudah terselesaikan. Bagaimana caranya? Mudah. Saat ini, kalian cukup mengikuti anjuran pemerintah. Dengan kalian berdiam diri di rumah, maka tidak akan ada cara untuk tertular dari virus tersebut. Selain itu, jaga kebersihan dan selalu dalam pola hidup yang sehat. Masih ingat videoku ini? Video ini aku buat kurang lebih setahun yang lalu. Aku upload video ini untuk memberitahukan ke kalian tentang gaya hidup sehat dan bersih. Gaya hidup seperti ini sangat penting dan diterapkan sehari-hari. Dan ternyata ini terbukti. Kini, kita semua harus bergaya hidup sehat dan bersih. Karena ini menjadi salah satu usaha untuk kita terhindar dari wabah penyakit ini. Rajin mencuci tangan adalah hal yang wajib untuk kita lakukan pada saat ini dan seterusnya.
Mencuci tangan di air yang mengalir dan memakai sabun adalah cara yang ampuh untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri lainnya. Tapi ketika kita di luar dan tidak menemukan air atau sabun, kita bisa menggantinya dengan hand sanitizer. Sanitizer yang dapat membunuh kuman atau virus adalah hand sanitizer yang mengandung bahan aktif seperti alkohol minimal dengan kadar 70%. Selain kebersihan, asupan makanan dan minuman yang bergizi sangatlah penting. Karena makanan dan minuman sehat atau bergizi akan menambah kekebalan sistem imun atau menambah kekuatan daya tahan tubuh. Dua minuman ini adalah salah satu contoh minuman sehat. Yang botol kecil ini adalah jamu. Jamu adalah minuman herbal yang mengandung rempah-rempah dan sangat berkhasiat. Salah satu khasiat atau manfaat jamu adalah untuk mempertahankan imunitas, yang dimana saat ini sistem imun atau sistem kekebalan tubuh harus kuat. Selain jamu, aku juga meminum jus buah dan sayur untuk melengkapi kebutuhan gizi harianku. Dan yang terpenting adalah semua yang aku minum ini tanpa gula. Lalu, selain kebersihan dan asupan bergizi, yang tidak kalah penting adalah proteksi diri. Ketika kalian harus terpaksa keluar rumah, kalian harus melindungi diri kalian. Salah satu cara melindungi diri adalah meminimalkan anggota tubuh yang terbuka agar tidak terpapar virus di bagian tubuh yang terbuka tersebut. Kemudian pakai masker. Pakailah masker sesuai petunjuk, dan semua masker medis hanya digunakan untuk sekali pakai. Masker yang baik digunakan adalah masker yang tidak tembus air di kedua sisinya. Jika kalian memakai masker kain, kalian harus tambahkan tisu minimal 5 lembar di bagian dalam masker, agar partikel virus tidak dapat tembus langsung ke dalam. Lalu jangan lupa mengatur posisi masker setelah digunakan, agar masker tidak bergeser selama dipakai. Dan posisi masker yang benar adalah menutupi seluruh bagian hidung dan seluruh bagian mulut. Hari ini mau beli stok untuk keperluan anak dan keperluan aku, sekalian keperluan rumah tangga. Jadi aku mau keluar, jadi yang aku siapkan adalah stocking, baju tertutup, pakai masker, dan jangan lupa rambut diikat. Setelah itu kita pilih tas atau sepatu yang bisa dicuci, jadi gampang dicuci. Jadi setelah dari luar kita buka semua. Ingat, megang masker jangan seperti yang baru, tapi megang masker tuh sama seperti megang sampah. Jadi benar-benar jangan sentuh depannya, benar-benar gitu. Ntar aku kasih tahu caranya, oke? Untuk mempersingkat waktu agar tidak berlama-lama di luar, sesampainya di tujuan aku langsung membeli hanya yang aku butuhkan tanpa melihat-lihat barang lain. Dan yang tidak akan lupa adalah selalu membeli jus dan jamu. Tapi jika kalian tidak mau membeli jus dan jamu, kalian juga bisa bikin sendiri di rumah. Dan tidak lupa juga untuk membeli perlengkapan yang persediaannya sudah mau habis seperti sabun. Ketika ingin sekali makan atau minum, sebisa mungkin take away, jangan makan di tempat. Sesampainya di rumah, setelah mencuci tangan dan mandi, aku selalu membersihkan handphoneku. Salah satu caranya adalah mencuci handphoneku dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Setelah dicuci, langsung keringkan dengan handuk dan jangan langsung diisi daya. Jadi diamkan dulu handphonenya sampai benar-benar kering. Setelah 5 hari, stok di kulkas hanya ada jus dan jamu yang setiap habis bisa dipesan langsung melalui WhatsApp lalu dikirim melalui ojek online. Sedangkan untuk buah dan sayur lainnya sudah habis, maka dari itu aku harus terpaksa keluar lagi untuk membeli kebutuhan yang sudah habis.
Seperti biasa, jika sudah terpaksa harus keluar, maka aku akan menyiapkan segala sesuatu yang wajib dibawa dan dipakai saat ini, seperti sanitizer, toilet seat sanitizer untuk barang, dan aku juga menyiapkan masker untuk dipakai. Aku selalu membawa masker lebih karena untuk berjaga-jaga jika yang sudah dipakai rusak atau sudah terkontaminasi. Dan sanitizer besar wajib ada di dalam mobil. Karena selama belum menemukan sabun dan air mengalir, sanitizer adalah cara yang ampuh membantu membunuh kuman dan virus. Selain melindungi diri sendiri, aku selalu mengingatkan orang terdekatku untuk melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Kalian juga harus saling mengingatkan kepada orang sekitar kalian agar semua terlindungi, insya Allah. Tapi, tidak semua orang peduli akan kesehatan dirinya dan orang lain. Terlihat di sini masih banyak orang yang datang ke mall tanpa masker, bahkan mengajak anak mereka. Walaupun aku sudah biasa dengan pola hidup bersih, tapi saat ini adalah benar-benar lebih ekstrim untuk tingkat menjaga kebersihannya. Karena aku tidak mau ketika aku kembali ke rumah, aku membawa virus. Aku tidak mau membahayakan keluargaku, terutama anakku. Setiap kali di toilet umum, aku tidak pernah menyentuh apapun jika tidak terpaksa. Aku selalu menyemprotkan cairan pembunuh kuman dan virus di seluruh bagian toilet, terutama bagian yang akan tersentuh kulitku. Dan jangan lupa untuk menutup terlebih dahulu toilet bowl sebelum menyiram air. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Dan jika terpaksa makan di tempat umum, carilah tempat makan yang sepi. Jangan lupa buang masker terlebih dahulu, lalu cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Aku selalu membawa masker lebih dari satu untuk berjaga-jaga, karena masker yang sudah dilepas tidak diperkenankan dipakai ulang agar terjaga kebersihannya. Selain kebersihan diri, aku juga selalu membersihkan semua barang, bahkan uang dan ATM, dengan cara menyemprotkan cairan pembunuh kuman dan virus sebelum masuk ke dalam tas atau sebelum aku pegang langsung. Aku memang seprotek ini dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sebelum adanya wabah ini. Sesampainya di rumah, aku langsung mencuci tanganku dengan sabun sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, aku langsung mandi di kamar mandi luar kamarku. Aku tidak akan masuk ke kamarku atau ke kamar anakku sebelum aku mandi di kamar mandi luar kamarku. Dan baju bekas pakai setelah dari luar, aku selalu minta langsung direndam dengan air sabun cuci baju. Kemudian, selagi aku mandi, aku minta karyawanku untuk merapihkan semua belanjaanku agar setelah mandi aku semprot cairan pembunuh kuman dan virus sebelum aku masukkan ke tempatnya. Aku tidak akan menyentuh semua ini jika belum aku semprotkan cairan pembunuh kuman dan virus. Jika salah satu sisi sudah kusemprotkan, maka aku akan membalikan sisi lain yang belum kena cairan tersebut sampai benar-benar kena dan aku diamkan semuanya sampai kering. Tapi biasanya aku suruh karyawanku merapihkan semua ini setelah 24 jam baru semua ini dimasukkan pada tempatnya. Aku sudah menghabiskan 3 botol cairan pembunuh kuman dan virus untuk menyemprotkan semua barang bawaanku. Tapi untuk barang yang bisa dicuci pakai air mengalir, aku lebih mengutamakannya mencuci pakai air mengalir dengan memakai sabun. Karena sabun lebih ampuh dari sanitizer apapun. Setelah semua selesai, sebelum bersantai dan bermain dengan anak, aku selalu meminum jamu terlebih dahulu. Di video berikutnya aku mau kasih tahu kalian cara aku bikin jamu sendiri. Dan ini adalah buah-buahan yang baru aku beli. Setelah dicuci bersih, aku kupas dan aku taruh di wadah. Lalu aku masukkan ke dalam freezer agar buah ini tahan lama.
Kenapa dibuat tahan lama? Karena buah itu tidak bisa tahan lama kecuali dalam keadaan beku. Jadi aku bikin semuanya menjadi beku. Walaupun beku, aku tetap bisa mengkonsumsi ini setelah dibuat smoothies atau aku jus. Tapi ada juga buah yang tidak aku bekukan, karena buah yang tidak beku aku akan makan dalam jangka waktu dekat. Tips buat kalian yang belum terlalu suka dengan buah, coba dulu makan rujak, lalu perlahan-lahan jangan pakai sambalnya. Lama-lama kalian pasti akan suka dengan buah. Dan tips buat kalian yang gak suka jamu, biasakan minum jus dengan mengurangi kadar gula. Lalu kalian perlahan-lahan minum jus tanpa gula. Lama-lama kalian akan terbiasa dengan itu dan bisa menerima jamu. Dan jika kalian suka ngemil, cobalah cemilan yang kadar lemaknya sedikit. Urutan aku mengkonsumsi buah adalah setiap pagi aku selalu meminum air perasan jeruk lemon hangat, kemudian aku meminum vitamin agar menambah daya tahan tubuhku. Lalu setelah minum vitamin, aku meminum jamu. Setelah minum jamu, barulah aku minum jus. Semuanya aku konsumsi sebelum makan makanan berat atau makan nasi. Selain untukku, aku juga selalu menyiapkan jus atau buah untuk keluargaku. Tapi mereka belum se-ekstrim aku dalam mengkonsumsi jus. Mereka masih ingin manis di dalam jusnya. Maka dari itu, aku siapkan pemanis rendah kalori untuk dicampurkan ke dalam jusnya. Karena aku peduli akan kesehatan seluruh keluargaku, maka dari itu aku selalu menyuruh mereka untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Meskipun sebenarnya mereka sudah suka dari dulu, tapi aku selalu mendorong mereka agar bisa lebih lagi untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan ini semua aku lakukan setiap hari. Kembali ke masalah pandemik. Setiap paket yang datang, jangan lupa untuk selalu disemprot cairan pembunuh kuman dan virus terlebih dahulu, baru bisa masuk ke dalam rumah. Demi menjaga kebersihan rumah. Ingat, jangan keluar rumah kecuali terpaksa. Dan itu pun harus menggunakan masker seperti yang aku bilang tadi. Dan jangan menimbun kebutuhan pokok, karena sesuatu yang baik untuk tubuh itu sesungguhnya tidak bisa ditimbun lama seperti sayuran dan buah. Sayangi keluarga kalian, semua orang kena dampak dari wabah ini. Jika kita stop penularan ini dengan cara diam di rumah sekarang juga, maka wabah ini akan segera berakhir. Dan yang paling utama dari semua tips perlindungan adalah doa, karena sesungguhnya yang melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.